Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selalu kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku SM channel populer yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Akikah merupakan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita sebagai umatnya harus berusaha menghidupkan apa yang diajarkan penutup para nabi tersebut. Akikah secara bahasa adalah rambut yang tumbuh di kepala bayi yang baru lahir. Sedangkan menurut istilah akikah adalah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembelihkan hewan kambing demi kepentingan bayi yang baru lahir, yakni dicukur rambutnya dan diberi nama. Dalam satu riwayat disebutkan dari Samurah bin Jundub, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya disembelihkan untuknya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Abu Daud. Menurut para ulama, maksud dari tergadaikan dalam hadis di atas adalah bahwa jika tidak dilaksanakan akikah untuk si bayi, maka pembelaan terhadap orang tuanya kelak di hari kiamat akan tertahan. Tidak hanya itu, Ibnu Qayyim menambahkan bahwa akikah berguna untuk melepaskan godaan setan dari bayi yang baru lahir ke dunia. Berdasarkan hadis di atas pula, jumhur ulama sepakat bahwa akikah sebaiknya dilakukan pada hari ketujuh setelah bayi dilahirkan. Akan tetapi, kerap kita jumpai di tengah masyarakat bahwa banyak anak yang belum diakikahkan padahal usianya sudah dewasa. Lantas, bagaimana hukumnya dalam Islam? Para ulama berbagai mazhab memiliki pandangan yang berbeda dalam menyikapi kasus yang demikian. Di antaranya adalah yang pertama, mazhab Maliki berpendapat bahwa akikah menjadi gugur apabila luput dari hari ketujuh kelahiran si bayi. Yang kedua, menurut mazhab Hambali, jika luput dari hari ketujuh kelahiran, maka boleh dilaksanakan pada hari ke-14 atau ke-21 sejak bayi dilahirkan. Kemudian ketiga, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa akikah masih jadi tanggung jawab orang tua, khususnya sang ayah hingga si anak telah balik. Apabila sudah dewasa, akikah menjadi gugur, tetapi si anak boleh untuk mengakikahi diri sendiri. Untuk pendapat mazhab Syafi'i tersebut dijelaskan oleh Imam Nawawi Bantan dalam kitabnya Tausiyah Al-Fatil Karibil Mujib. Beliau berkata, andai si bayi wafat sebelum hari ketujuh, maka kesunahan akikah tidaklah gugur. Kesunahan akikah juga tidak luput karena tertunda hingga hari ketujuh berlalu. Kalau penyembelihan akikah ditunda hingga si anak balik, maka hukum sunahnya gugur bagi si orang tua. Artinya, orang tua tidak lagi disunahkan mengakikahkan anaknya yang sudah balik karena tanggung jawab akikah orang tua sudah terputus sebab kemandirian si anak. Sementara agama memberikan pilihan kepada seorang yang sudah balik untuk mengakikahkan dirinya sendiri atau tidak. Tetapi baiknya ia tetap mengakikahkan dirinya sendiri untuk menyusul sunnah akikah yang luput ketika ia masih kecil. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin berkata, hukum akikah adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Akikah untuk anak laki-laki dengan 2 ekor kambing, sedangkan untuk anak perempuan dengan 1 ekor kambing. Tetapi jika mencukupkan diri dengan 1 ekor kambing bagi anak laki-laki, hal itu juga diperbolehkan. Anjuran akikah ini secara umum menjadi tanggung jawab sang ayah karena beliaulah yang menanggung nafkah anak. Apabila ketika waktu dianjurkannya akikah hari ketujuh kelahiran,
orang tua dalam keadaan sulit atau tidak mampu, maka ia tidak diperintahkan untuk akikah, sebab Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Bertakwalah kepada Allah semampu kalian." Quran Surah At-Takabun ayat 16. Namun apabila ketika waktu dianjurkannya akikah, orang tua dalam keadaan berkecukupan, maka akikah masih tetap jadi tanggungan bagi sang ayah, bukan ibu apalagi sang anak. Saudaraku rahimakumullah, itulah 3 mazhab yang membahas tentang hukumnya akikah. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua serta dijadikan amal jariah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.